Halo sahabat fisika, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika tentang tema pokok bahasan fluida dinamis. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita telah belajar tentang fluida statis, yaitu fluida yang tidak bergerak. Maka saatnya kita melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang fluida dinamis, fluida yang sedang bergerak. Apa saja yang berkaitan dengan fluida dinamis, kemudian bagaimana pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan fluida dinamis tersebut. Mari kita ikuti pembahasannya berikut ini. Fluida dinamis adalah terkait dengan fluida yang dalam keadaan bergerak atau mengalir. Terkait dengan fluida dinamis, maka ada besaran yang merekat pada konsep fluida dinamis, yaitu besaran debit. Nah, debit adalah besaran volume tiap satuan waktu. Sehingga dirumuskan, kalau misalnya kita ada sebuah pipa dengan penampang seperti ini, jadi penampangnya boleh dari besar ke kecil atau sebaliknya, dari penampang kecil ke penampang yang besar, maka jumlah volume yang mengalir di dalam pipa ini dirumuskan sebagai debit, yaitu debit simbolnya G adalah volume per satuan waktu. Nah, volume adalah karena di sini volumenya berbentuk tabung atau silinder, maka volume itu punya persamaan luas alas kali tinggi. Nah, tingginya itu jarak tempuh. Sehingga dengan demikian kita bisa mengganti nilai V-nya sebagai luas alas kali perpindahan dibagi dengan waktu. Dalam hal ini perpindahan dibagi waktu adalah kecepatan. Maka persamaan debit kita bisa menggunakan sebagai volume per satuan waktu, V-nya V besar, atau luas penampang dikalikan kecepatan aliran pada luas penampang tersebut. Sehingga karena jumlah volume tiap satuan waktu itu selalu konstan, artinya apa? Kalau kita mengalirkan dari ujung atas itu 5 liter per detik, maka yang keluar pun juga 5 liter per detik. Sehingga jumlah debit yang mengalir di dalam suatu penampang itu selalu sama. Ya, maka berlaku hukum kontinuitas bahwa debit di titik 1 sama dengan debit di titik 2, atau A kalikan V di posisi 1 sama dengan A kalikan kecepatan di titik kedua. Maka hukum kontinuitas itu berlaku untuk fluida yang mengalir. Contoh, misalnya kita akan mengisi suatu kolam yang memiliki volume 36 meter kubik dan akan kita isi dengan kecepatan itu ya selama 30 menit. Nah, sekarang berapa lama ya atau berapa debit untuk pancaran dari pipa yang memancarkan air ini dengan volume kolamnya 36 meter kubik dan kita perlu mengisinya selama waktu 30 menit. Dengan menggunakan konsep debit, maka G sama dengan V per T debitnya ya, maka volumenya kita masukkan 36 meter kubik dan waktunya adalah 30 menit. Dalam satuan sekon, maka kita kalikan 60 detik. Maka mendapatkan debit yang memancar dari pipa itu adalah 0,02 meter kubik per sekon. Jadi dalam hal ini satuannya harus dinyatakan dalam satuan SI. Bagaimana kalau sekarang kita berlakukan pada penampang yang memiliki luas yang berbeda? Apa dampaknya? Ya. Maka sekarang kita lihat dampaknya. Luas penampang A punya jari-jari 4 cm. Kemudian menyempit 1 cm dan C di sini 2 cm. Di titik B itu kecepatannya 64 cm per sekon. Berapakah kecepatan aliran di titik A dan di titik C? Dan volumenya selama 1 menit. Karena debit yang memasuki seluruh pipa itu selalu konstan, maka kita terapkan hukum kontinuitas. Bahwa
kecepatan kali luas penampang di titik pertama selalu sama dengan di titik yang lain. Maka kita ambil untuk titik 1 dengan V1 dan titik V2. Karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu kan PR kuadrat, maka indeksnya tinggal kita sesuaikan. Maka di sini persamaannya akan berubah menjadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 V2. Jadi R-nya menghasilkan komponen yang dikuadratkan, dampak dari menghitung nilai A-nya kita ganti dengan R-nya. Jadi kalau yang atas ini kontinuitas menggunakan rumus luas, kalau yang warna merah muda ini kontinuitas menggunakan rumus jari-jari. Ya, sekarang kita substitusikan saja. Untuk yang B ya kita gunakan jari-jari B, untuk A kita gunakan jari-jari A. Karena yang diketahui pada penampang B, maka B-nya punya jari-jari 1, kecepatannya 64, RA-nya yang besar punya jari-jari 4, sehingga kita dapatkan VA-nya adalah 64/16 atau 4 meter per sekon. Oh maaf, maksudnya adalah 4 cm per sekon, karena tadi kita menghitungnya menggunakan satuannya menggunakan satuan cm. RB kuadrat dan VB. Nah, kita akan menghitung sekarang bagaimana kaitan B dengan C. B dengan C itu bagaimana? Ya, kita terapkan kontinuitas untuk kaitan RB dan RC. Sehingga kita dapatkan nanti nilai VC-nya dari hasil hitungan itu adalah 16 cm per sekon. Sehingga di titik C ini kecepatannya 16, di titik B ini kecepatannya 64, di titik A ini kecepatannya adalah 4 cm per sekon. Volume air yang mengalir selama 1 menit. Maka kita akan menghitung menggunakan persamaan debit. Bahwa debit sama dengan volume persatuan waktu. Debitnya bisa juga menggunakan A kalikan V. Sehingga kita menghubungkan antara volume waktu dan A dikalikan dengan kecepatannya. Kita boleh menggunakan di semua titik. Kebetulan di sini Pak Dedi menggunakan titik yang di titik B. Ya. A B VB. AB adalah pi RB kuadrat kalikan VB. RB-nya jari-jarinya 1 dengan kecepatan B-nya adalah 64 ya. Kemudian untuk nilai waktunya 1 menit 60 detik di sini. Maka dapat kita hasilkan sebagai berikut. Itulah bagaimana kita mendapatkan hubungan dari kecepatan itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana simulasinya secara realnya. Pipa yang tadi itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, jadi ada luas yang besar, kemudian yang sempit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kaitannya. Ketika di tempat luas, ya, kecepatannya itu misalnya di sini tertera 1,4. Maka di tempat yang sempit ternyata nilai kecepatannya itu lebih besar, 6,4. Dengan debitnya adalah 5.000. Jadi selama air mengalir di penampang ini, tiap detiknya adalah 5.000 tiap detiknya. Karena luas penampangnya besar, maka kecepatannya menjadi lebih kecil. Kalau luas penampangnya kecil, kecepatan alirannya menjadi lebih besar. Itulah hukum dari asas kontinuitas. Semakin besar luas penampangnya, kecepatannya akan semakin kecil. Terkait dengan fluida dinamis ini, maka hukum yang kedua adalah tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu adalah merupakan rumusan yang terkait dengan hubungan usaha dan energi pada saat fluida itu mengalir. Jadi ketika fluida itu mengalir, maka di sana ada perubahan energi. Bisa energi potensial, bisa juga energi kinetik. Dan juga karena ada perpindahan, maka di sana pun juga ada nilai dari usaha. Misalnya kita akan memindahkan suatu fluida dari titik 1 ke titik 2. Nah, misalkan seperti ini. Dari bawah ini akan kita pindahkan ke atas. Nah, maka kita perlu usaha. Karena tidak mungkin kalau misalkan kita punya air ada di bawah sini, kemudian mau kita geser ke atas, dia naik sendirinya. Tidak bisa. Tapi kita perlu usaha. Berarti perlu kita dorong dari bawah sini ke atas. Ya, mendorongnya bisa menggunakan pompa. Ya, bisa menggunakan pompa. Atau kita tiup juga bisa. Prinsipnya harus kita dorong. Nah, ketika kita dorong, sebenarnya pada ujung lain pun juga sedang ada gaya yang menahannya.
Ya, jadi ketika ini kemudian gaya dorongnya kita hilangkan, maka air yang atas akan turun ke bawah dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada yang mendorongnya dari atas itu. Biasanya mendorong di atas adalah udara bebas. Ya. Sehingga untuk menemukan konsep Bernoulli, di sini kita mendapatkan nilai usaha netonya menyebabkan perubahan kecepatan aliran, sekaligus ketika ada kecepatan aliran, ada perubahan posisi ketinggian, maka ada delta EP. Bernoulli mendapatkan hubungan bahwa untuk dari titik 1 ke titik 2, rumusan Bernoulli adalah titik 1 sebagai A, titik 2 sebagai B. Maka tekanan di titik A ditambah dengan setengah kali massa jenis kecepatan kuadrat ditambah dengan rho GHA sama dengan tekanan di B ditambah setengah kali rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Itu rumusan dari Bernoulli. Kalau Anda amati di sini, P itu terkait dengan tekanan, setengah rho VA kuadrat terkait dengan energi kinetik, dan rho GHA itu terkait dengan energi potensial. Cuma di sini nilai dari massa sudah kita gantikan dengan nilai dari massa jenis, ya, nilainya. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai hubungan dari hukum Bernoulli. Karena titik A dan titik B mempunyai bentuk persamaan yang sama, maka Bernoulli menyatakan bahwa di semua titik nilai dari P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G kalikan H selalu tetap. Itulah rumusan hubungan usaha dan energi untuk fluida ideal yang mengalir. Jadi nilai dari persamaan ini di semua titik nilainya selalu sama. Nah, misalkan contoh, ya, contoh. Sebuah pipa dengan ujung yang memiliki luas penampang yang sama menuju tandon. Berarti di penampang bawah ini sampai ke atas luas penampangnya adalah sama. Ketinggian tandon 5 meter. Dari bawah ini 5 meter. Air memancar di ujung atas itu kecepatannya 2 meter per sekon. Dengan udara di sekitar pancaran air itu adalah 10 pangkat 5. Maka berapakah tekanan yang diperlukan pada pompa ini supaya dia bisa menekan air sampai ke atas? Maka kita terapkan hukum Bernoulli-nya, bahwa tekanan di bawah sama dengan tekanan yang berapakah besar hukum Bernoulli, ya, hukum Bernoulli di bawah itu sama dengan hukum Bernoulli di atas. Maka kita gunakan P1 dan kita gunakan rumusan untuk tekanan P2. P1 itu yang di bawah di pompa airnya, P2-nya itu yang ada di udaranya di atas, ya. Karena penampangnya sama, maka menggunakan kontinuitas kecepatan di bawah sama dengan kecepatan di atas. Karena A1V1 sama dengan A2V2. Luas penampangnya sama, maka kecepatannya juga sama. Nah, ini sehingga nilai rho V-nya bisa kita eliminasi karena nilai V-nya antara yang di bawah dan di atas kecepatannya sama. Sehingga P1 ditambah dengan 10 kalikan pangkat 3 itu adalah rho-nya air, dikalikan G-nya adalah 10, hanya kita gunakan acuan yang di pompa. Maka di pompa ini hanya adalah 0, ditambah P2 itu tekanan di atas yaitu 10 pangkat 5, ditambah dengan rho air kalikan G, G-nya 10 dengan tingginya adalah 5. Sehingga mendapatkan P1 sama dengan ini 0, ya, sehingga tinggal P1 tambah 0 adalah P1, 10 pangkat 5 itu 100.000, 10 pangkat 3 kalikan 10 itu adalah 10 pangkat 4 kalikan 5, 50.000. Sehingga tekanan yang diperlukan untuk pompa air mengangkat air dengan kecepatan 2 meter per sekon hingga pada ketinggian 5 meter itu diperlukan tekanan 150 Pascal. Nah, pada tahapan berikutnya, hukum Bernoulli ini kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya antara lain adalah pada pipa venturimeter. Nah, pipa venturimeter itu adalah sebuah pipa yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran suatu fluida. Jadi ketika fluida itu mengalir di dalam satu penampang, maka kita bisa melihat nanti ada perubahan ketinggian seperti ini. Ya, seperti ini. Sekarang kita lihat simulasinya terlebih dahulu. Nah, Pak Edi gunakan simulasi yang tadi, ya. Bahwa tadi ketika kita memiliki fluida mengalir, maka di penampang yang besar itu punya kecepatan yang lebih kecil
di penampang yang kecil kecepatannya lebih besar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tekanannya. Nah, karena kita lihat di titik ini tekanannya 121. Untuk yang di tempat yang sempit tekanannya adalah 102. Berarti yang di sebelah kiri itu tekanannya besar, yang di sebelah kanan tekanannya kecil. Artinya kalau kemudian di tempat ini kita beri lubang, ya, di kiri kita beri lubang, di kanan juga kita beri lubang, maka dampaknya nanti karena ini tekanannya besar, berarti nanti air yang di sebelah kiri akan memancar lebih tinggi dibandingkan air yang di penampang yang sempit. Kalau kita beri lubang vertikal ke atas, maka dia akan memancar lebih rendah atau lebih kecil. Yang kemudian dimanfaatkan dalam venturimeter. Jadi di titik 1 tekanannya besar, maka airnya naik lebih tinggi. Di titik 2 tekanannya kecil, maka dia akan naik lebih rendah. Artinya ada perubahan ketinggian antara vertikal A dan vertikal B-nya. Ya. Sehingga karena pada pipa vertikal A itu air tidak bergerak, sudah berhenti pada ketinggian tertentu, maka pada penampang A dan B kita gunakan konsep fluida statis. Sedangkan pada pipa horizontal inilah fluida yang sedang mengalir, maka kita gunakan konsep fluida dinamis. Akhirnya venturimeter itu kalau kita gabungkan, di sini ada 3 konsep dasar. Konsep dasar fluida statis, asas kontinuitas terkait kecepatan, dan hukum Bernoulli terkait dengan tekanannya. Kita lihat analisisnya. Pertama kita terapkan konsep untuk fluida statis, yaitu pada vertikal A dan B. Lebih tinggi vertikal di A, maka tekanannya besar. Lebih rendah ketinggiannya, maka tekanannya kecil. Berarti selisih tekanannya adalah tekanan A dikurangi tekanan B, atau P1 dikurangi P2, itu nilainya sama dengan rho G kalikan delta H-nya. Ya, di sini maka tekanan ini kan tadi tekanannya besar. Kenapa tekanannya besar? Karena kecepatannya lebih kecil. Sedangkan untuk penampang B, tekanannya lebih kecil karena kecepatannya lebih besar. Sekarang kita gunakan konsep untuk fluida dinamis. Fluida dinamis itu untuk yang horizontal. Horizontal itu titik 1 dan titik 2 itu punya tinggi yang sama. Maka menurut Bernoulli memiliki tinggi yang sama, maka antara rho H1 dan rho H2 itu nilainya bisa saling kita eliminasi. Ya, sehingga nanti karena rho H1 dan rho H2 itu dapat kita eliminasi, maka persamaannya tinggal P1 ditambah setengah rho V1, P2 ditambah dengan setengah rho V2. Atau P1, P2-nya pindahkan ke kiri, setengah rho V1-nya pindahkan ke kanan, menjadi bentuk persamaan yang di berikutnya ini. Maka kita punya hubungan antara yang atas dengan yang bawah. Nah, kita hubungkan yang atas dengan yang bawah. Nah, ini bahwa P1 P2 nya sebagai rho GH delta H, kalau yang bawah P1 min P2 nya sebagai setengah rho dari V2 kuadratkan dulu dikurangi V1 kemudian dikuadratkan. Berarti yang dilingkari ini punya nilai yang sama. Siapakah itu? P1 min P2. Nah, maka digabungkan ini yang bawah ini. Ya, setengah rho V2 min V1 ini sama dengan rho G delta H. Nah, ini dituliskan jadi satu kelompok. Ya. Supaya lebih mudah kita bentuk menjadi V2 min V1 kuadrat sama dengan 2G delta H. 2-nya kita pindahkan ke sana, rho dengan rho-nya eliminasi. Lanjut. Ya. Persamaan terakhir bentuknya adalah ini, V2 min V1 kuadrat sama dengan 2G delta H. Nah, ini tadi rumusnya ini, ya, kita pindahkan ke sana. Ulangi ya. V2 min V1 kuadrat sama dengan 2G delta H. Ini sama. Ya, tadi gambarnya ini, ya, gambarnya. Nah, langkah berikutnya ada asas kontinuitas kita terapkan. Bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga mendapatkan V1-nya A2 kali V2 per A1. Kembali kita punya nilai yang sama. Di sini ada V1, ini juga ada V1. Perbedaannya V1-nya harus kita kuadratkan untuk kita substitusikan. Ini V1 kita ganti dengan apa? A2 V2 per A1. Ini
gantinya, ya, dikuadratkan. Sehingga kita gunakan konsep matematikanya. Saya tutup dulu, tidak apa-apa itu. Ya, mendapatkan ini di sini, ya. Kita lihat di sini ada V2 kuadrat, juga ada V2 yang dikuadratkan, maka V2-nya kita keluarkan. Mendapatkan V2-nya keluar tinggal 1, V2-nya keluar tinggal A2 per A1 dikuadratkan. Maka mendapatkan V2-nya adalah besaran yang kanan dibagi dengan 1 min A2 per A1 yang kuadrat. Kembali ke matematika, nilai 1 bisa kita ganti dengan nilai A1 kuadrat per A1 kuadrat. Ini hanya untuk menyamakan penyebutnya. Ya. Sehingga dengan menyamakan penyebut, maka menjadi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Ini bawah, lihat, ya, perubahan dari bawah naik ke atas perubahannya. Seperti itu. Bentuk pecahan, maka bisa naik ke atas menjadi bentuk A1 kuadrat. Pembaginya. Jadi A1 yang bawah kita pindahkan ke bentuk atas. Dari bentuk perkalian dibalik, ya. Untuk menemukan nilai kuadrat, maka kita akar. Ruas kanan kita akar, mendapatkan V2. Kita akar tinggal A1. Sisanya yang belakang akar dari 2G delta H A2 min A1 kuadrat. Sehingga dengan demikian kecepatan di titik 2 adalah A1 akar dari 2G delta H A1 min A2 kuadrat. Perhatikan persamaan yang warna hijau. Bahwa untuk mendapatkan V2 di sebelahnya menggunakan nilai A1, ya, akar dari 2G delta H A1 min A2 kuadrat. Ini bisa kita gunakan dengan syarat bahwa nilai A1-nya lebih besar dari A2. Jadi rumus-rumus yang ada di sini berlaku kalau yang A1-nya lebih besar dari nilai A2. Kalau kemudian nanti kita balik, ya, ternyata titik 2-nya itu yang di depan, titik 1-nya di belakang, maka di dalam akar itu ya kita balik. Prinsipnya kuadrat yang besar dikurangi kuadrat yang kecil. Itu prinsip yang ada di dalam akar. Kuadrat yang besar dikurangi kuadrat yang kecil. Kalau ingin mendapatkan V2, pasangannya dengan A1. Kalau ingin mendapatkan V1, pasangannya dengan A2. Sedangkan yang di dalam akar adalah A yang besar dikuadratkan dikurangi A yang kecil dikuadratkan. Kalau luas penampangnya lingkaran, ya kita gunakan A-nya sebagai rumus lingkaran. Bisa kita ganti PR kuadrat atau PD kuadrat. Ya, maka nanti untuk A akan berubah menjadi R, atau juga A-nya bisa kita ubah menjadi bentuk D-nya. Jadi rumus yang ini tadi, ya, rumus yang terakhir tadi, kalau menggunakan lingkaran, maka A itu bisa kita ganti dengan R kuadrat. Sehingga jadi R pangkat 4. Ya, kalau nanti kita akan gunakan hubungan pada luas penampang berbentuk lingkaran. Ya. Ini contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Nah, venturimeter, luas penampang A1 5, luas penampang A2-nya di sini yang sempit ini 3, ketinggiannya 4,5. Tanyakan memasuki pipa, berarti yang V1. Karena V1 kita gunakan A2. Ya, V1 dengan A2, luas penampang yang besar dikuadratkan dikurangi luas penampang yang kecil dikuadratkan. Ini matematika, ya. Ini A-nya 3, A2-nya ini 3. 2 kali 10 kalikan 0,45. Ingat, harus dalam satuan SI. Harus dalam satuan SI. Untuk GH ini harus satuan SI. Sedangkan untuk luas tidak SI tidak apa-apa, ya, karena nanti bisa secara persamaan bisa disederhanakan. Tapi untuk yang 2G dan delta H wajib dalam satuan SI. Ya, sehingga kalau kita selesaikan mendapatkan V1-nya 9/4 meter per sekon. Kecepatan di luas penampang yang besar. Berapakah debitnya? Debitnya ya kita gunakan rumus debit G sama dengan A kalikan V. Ini rumus debit. Ya, sudah tadi di slide yang awal itu kita tuliskan. Sehingga karena debit dalam satuan meter kubik, maka Anda punya kewajiban mengubah satuan luas menjadi satuan meter kubik. Ya, dan kecepatannya sudah dalam satuan meter per sekon. Sehingga kita dapatkan nilainya G-nya adalah 45/4 kali 10⁻⁴ meter kubik per sekon. Itu debitnya untuk yang mengalir di seluruh penampang ini. Ya. Ini contoh yang kedua adalah venturimeter. Ya. Cuma sekarang kecepatan pipa sempit, nah ini di tengah itu 6, penampang yang besar itu adalah
dengan penampang yang besar 2. Ya, penampang besarnya 2. Hitung berapa luas penampang pipa yang sempit. Nah, jadi di sini ya, kecepatannya di sempit itu kecepatannya 6. Kemudian dengan penampang kecil. Nah, ini penampang kecilnya di sini, penampang kecilnya itu adalah nilainya adalah 2 cm. Kemudian tanyakan berapa luas penampang pipa masuk. Ini luas penampang pipa masuk dan besar kecepatan alirannya di sini berapa. Ya. Maka kita gunakan V2. V2 sama dengan, nah kalau V2 kita pakai dengan A1. Ingat V2 pasangnya dengan A1. Yang di dalam sini A besar kuadrat kurangi A kecil kuadrat. Maka V2-nya adalah 6, A1 ditanyakan, 2 kali 10, ketinggiannya sudah dalam meter, 0,2 meter, sehingga kita mendapatkan hasil perkaliannya. Ya, hasil perkaliannya, supaya nilai akarnya bisa kita eliminasi, maka ini kita kuadratkan semua. Ya, sehingga akarnya hilang. 6 kuadrat, A1 kuadrat, kuadrat ada 2, dan seterusnya. Waduh, mati nih Pak Edi ya. Wah, maaf terganggu, lupa tadi tidak dimatikan, chargernya belum dicolokkan. Nah, baik, sehingga ini mendapatkan nilainya adalah dikuadratkan. Ya, secara matematika bisa Anda ikuti di sini. Ya, jika terlalu cepat bisa Anda pause ya, nak ya, untuk dilihat bagaimana bentuk dari penyelesaiannya itu. Sehingga mendapatkan luas penampang A1-nya 3/2 akar dari 2 cm persegi. Jadi kalau penjelasan di sini terlalu cepat, Anda bisa pause dulu sehingga Anda bisa melihat tahapan-tahapan dalam menyelesaikan persamaan matematikanya. Nah, sekarang adalah venturimeter yang dilengkapi manometer. Jadi venturimeter itu yang atas, manometer itu pipa U-nya, ya, venturinya. Nah, ini venturimeter ya dilengkapi dengan manometer. Jadi ketika ada yang mengalir masuk, nah, maka menyebabkan perubahan ketinggian di sini. Ya. Kita ulangi, ya. Perhatikan. Nah, kenapa terjadi perubahan ini? Ya, karena luas penampang yang besar punya kecepatan yang lambat. Karena lambat, maka tekanannya besar. Makanya airnya menekan lebih kuat dibandingkan untuk yang di penampang yang sempit. Karena kecepatannya tinggi, maka memiliki tekanan yang rendah. Jadi kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Oleh sebab itu, karena tekanannya kecil, artinya dikalahkan oleh dorongan yang lebih besar sehingga ada nilai yang lebih tinggi di sini. Nah, untuk mendapatkan bentuk persamaannya, prinsipnya sama seperti pada konsep yang awal tadi, hanya tambahannya melibatkan 2 massa jenis. Ada massa jenis yang mengalir, yaitu rho aksen, dan ada massa jenis yang tidak mengalir, yaitu nilai rho-nya. Maka nilai rho yang di bawah ini lebih besar, ya, yang di bawah lebih besar, maka menjadi rho min rho aksen per rho aksen dan seterusnya. Maka ini persamaan untuk yang venturimeter. Jadi ada perubahan, tapi pasangannya tetap sama. V1 dengan A2, kemudian luas yang kuadrat besar dikurangi luas yang kecil dikuadratkan. Ini A1 lebih besar dari A2, syaratnya yang A1 lebih dari besar A2. Kalau nanti indeksnya dibalik, ya dibalik, misalnya ini angka 1, kemudian ini menjadi angka 2, maka ya yang berubah hanya yang di bawah ini yang berubah. Ya, menjadi A2 dikurangi dengan A1. Jadi kalau titiknya berubah, yang berubah cukup prinsipnya yang besar dikurangi yang kecil, tapi dikuadratkan dulu ya nak. Ini contoh ya. Contoh A1 luas penampangnya 5, A2 luas penampangnya 3. Ini di dalamnya adalah minyak 0,2 dan yang di bawah sini adalah air 1 ya. Tingginya 10 cm. Kita gunakan hukum tanyakan adalah yang disempit sini V2-nya, maka kita gunakan V2 berpasangan dengan A1. A1 luas penampang yang besar, A2 luas penampang yang kecil. Nah, ini rho 1 dikurangi dan seterusnya penjelasannya. Ini bisa Anda pause sehingga Anda bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan untuk mendapatkan V2-nya. Jadi V2 itu mendapatkan nilai ini. Ya, kalau mau ditanyakan berapakah V yang lain, Anda gunakan hukum kontinuitasnya.
A cepat kali V cepat sama dengan A pelan kali V pelan. Itu C itu cepat, P itu pelan. V2 itu yang mana? V2 itu yang disempit. Berarti V2 itu adalah posisi yang V cepatnya. Maka di sini V cepatnya yang masuk ya, karena V2 itu tempat yang cepat. Nah, ini hubungan nilai rho-nya ya. Yang atas itu rho yang ringan di atas, rho yang berat ada di bawah. Berikutnya adalah tentang manometer pitot. Ini prinsipnya seperti pada manometer tadi, perbedaannya adalah salah satu pipa yang sebelah kanan kita bengkokkan mengarah pada tempat udara masuk. Kita udara masuk, maka akan mengalir, di sini udaranya bergerak. Sebagian masuk ke tempat corong pipa 2 ya, tapi kemudian akan berhenti di sini karena tersumbat. Berarti kecepatan di titik 2, fluidanya udara tidak bergerak, sehingga kita hanya memiliki satu udara yang bergerak di sini. Maka menggunakan rumus, ini rumusnya. Ini rho untuk yang di bawah, ini rho untuk yang sedang mengalir. Jadi ini rho yang di bawah, ini rho yang mengalir. Rho yang di bawah selalu nilai rho-nya lebih besar dibandingkan rho yang ada di atas. Terapan yang kedua adalah tentang gaya angkat pada sayap pesawat. Jadi pesawat terbang itu kenapa bisa melayang? Itu salah satunya yang menyebabkan melayang itu adalah bentuk sayap pesawatnya ya. Nah, supaya bisa naik maka harus udaranya bergerak, maka diperlukan roket pendorong biasanya untuk menghasilkan kecepatan sehingga udara di sekitar sayap itu bisa bergerak terhadap permukaan sayapnya. Nah, bentuk sayap pesawat itu seperti ini. Bagian atas itu lebih melengkung dibandingkan bagian yang bawah ya. Sehingga kalau Anda amati, udara yang atas itu menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan yang bawah. Tapi waktu yang diperlukan untuk udara yang atas dan udara yang bawah ini waktunya sama. Sehingga akhirnya apa? Yang di atas harus bergerak lebih cepat karena lintasannya lebih jauh ya, supaya bisa mengejar udara yang lewat di bawah. Sehingga dampaknya adalah pada pesawat terbang, udara yang di bagian atas bergeraknya lebih cepat dibandingkan udara yang ada di bawah sayap pesawat terbang. Nah, sehingga udara ini bergeraknya lebih cepat dibandingkan yang di bawah. Nah, karena nilai udara yang di atas lebih cepat, maka tekanan yang di atas lebih kecil. Sedangkan udara yang di bawah itu lebih lambat, maka tekanan yang di bawah ini lebih besar. Itulah akhirnya kenapa pesawat bisa naik ke atas ya. Karena apa? Karena yang di bawah sayap itu tekanannya lebih besar ya, karena kecepatan yang di bawah lebih kecil. Maka rumusan dari nilai perubahan tekanan itu P1 min P2-nya karena perbedaan kecepatan yang di atas dengan yang di bawah. Nilai P-nya sebagai nilai F per A. A di sini adalah gaya persatuan luas. Gaya tadi bekerja pada apa? Pada sayap pesawat. Sehingga kita kenal selisih nilai gaya yang di atas dan di bawah itulah dikenal dengan nama gaya angkat sayap pesawat terbang. Setengah rho kalikan A, V1 kuadrat min V2 kuadrat. V1 itu yang besar. Yang besar adalah yang di atas dikurang yang di bawah. Ini rumus gaya angkat sayap pada pesawat terbang. Ini rumusnya ya. Contoh soalnya pesawat RC ya, ini masanya 5 kg. Nah, ini pesawat RC ya. Maaf tadi saya sebutkan massa, jadi massanya tidak ada karena massanya ternyata ditanyakan. Pesawat RC punya luas penampang sayap 4 meter persegi. Jadi luas penampangnya kanan dan kiri itu totalnya 4 meter persegi. Pada saat terbang itu udara yang di bagian atas itu kecepatannya 60, yang di bawah sayap 20. Massa jenis udaranya pada saat itu adalah 5 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Berapakah gaya angkatnya dan berapa massa pesawat itu? Sehingga gaya angkatnya kita gunakan rumus persamaan yang warna biru ini. Ya, tinggal Anda hitung matematika, ya, hitung mendapatkan gaya angkatnya adalah 32 Newton. Jadi pada saat pesawat itu terbang, dia itu hanya punya gaya angkat 32 Newton. Nah, berarti gaya angkat ini untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat pesawat itu sendiri. Sehingga kalau begitu, gaya angkat ini dipakai untuk mengangkat massa pesawat itu sendiri.
Sehingga besarnya adalah W-nya sama dengan M kalikan G. W-nya itu sama dengan 32 Newton itu. Berarti massa pesawatnya adalah 3,2 kg. Jadi massa pesawatnya. Tapi kalau nanti misalnya pesawatnya itu bersama dengan muatan, berarti nilai 32 Newton ini ya gabungan dari massa pesawat ditambah dengan penumpangnya, ya. Jadi delta F ini ada secara keseluruhan mewakili nilai dari seluruh gaya berat, baik gaya berat pesawat maupun gaya berat penumpangnya jika ada penumpangnya. Asas Torricelli, ya, ini sebagai penerapan yang berikutnya dari hukum Bernoulli, ya. Jadi ada tangki ukurannya besar, ada kebocoran, bocornya kecil saja, ya. Maka hubungan kecepatan pancaran dengan jarak X itu dirumuskan dengan syarat bahwa tekanan di sini kondisi terbuka udara, ini pun juga terbuka udara. Berarti tekanan udara di atas sama dengan tekanan udara di bawah. Luas penampangnya atas lebih besar dibandingkan lubangnya, sehingga ketika air itu memancar seolah-olah air yang atas tidak bergerak, ya. Karena ini luasnya besar, ini luasnya kecil, sehingga ini turunnya pelan sekali, dianggap tidak bergerak. Maka nilai kecepatannya, pancarannya adalah akar 2GH, H kecil ya. Dari lubang sampai ke permukaan itu H kecil, ya. Jadi itulah nilai dari kecepatannya V sama dengan akar 2GH. Dengan H-nya adalah dari penampang atas ke tempat lubangnya. Ini lihat H kecil. Jadi ada H besar dan H kecil. Sedangkan jarak pancarnya adalah akar dari 2 kali akar H kalikan H kecil. 2 kali H besar H kecil. H besar itu jarak tanah sampai ke lubang, ya. Kalau H kecil itu dari lubang bocor sampai ke permukaan dari airnya. Jadi ada H besar dan ada H kecil, ya. Contohnya di sini. Nah, ini tandon. Maka kalau Anda amati di sini, pancaran air sampai ke atas sebagai mewakili H kecil, lubang sampai ke tanah mewakili H besar. Sehingga nilai V-nya bisa kita hitung mendapatkan hasil memancarnya kecepatannya 6 meter dan jarak pancaran ke bawah ini juga nilainya 6 meter. Kebetulan angkanya ini Pak Dede ambil nilai yang sama. Ya, baik anak-anak, demikian penjelasan tentang fluida dinamis. Semoga bisa digunakan untuk bahan belajar dan tetap harus semangat semuanya. Salam fisika.